Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya dan Ibu Kori Harahap. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan topik bukti audit. Pertama, latar belakang. Secara umum, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada. Auditor haruslah memiliki kualifikasi tertentu dengan memahami kriteria yang digunakan, serta harus kompeten agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dalam bukti audit? Apa saja jenis-jenis bukti audit? Apa saja bahan bukti audit dan persuasivitas bukti audit? Tinjauan teoritis. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat audit dan mencakup semua informasi yang terdapat dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari suatu laporan keuangan serta informasi lainnya. Keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Keputusan auditor dalam pengumpulan bukti. Prosedur audit. Rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua, ukuran sampel. Memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Ketiga, item-item yang dipilih. Setelah menentukan ukuran sampel, untuk prosedur audit dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Yang keempat, pemilihan waktu yang tepat. Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu seperti 1 tahun. Pada umumnya, proses audit baru selesai dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kori. Baik, selanjutnya bahan bukti audit. Yang pertama, data akuntansi. Salah satu tipe bukti audit adalah data akuntansi yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi dan catatan tidak resmi seperti kertas kerja atau worksheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan dan rekonsiliasi secara keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Yang kedua, informasi penguat. Tipe bukti audit lain yang dikumpulkan oleh auditor sebagai dasar pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan adalah informasi penguat. Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen, apat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, persuasivitas bukti. Yang pertama, ketepatan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Yang kedua, kecukupan bukti. Jumlah bukti yang diperoleh menentukan cukup tidaknya bukti tersebut. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh auditor. Yang ketiga, efek gabungan. Persuasivitas bukti dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan gabungan dari kompetensi, kecukupan, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Yang kedua, konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, dokumentasi
pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji. Yang keempat, prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Yang kelima, wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam, rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh, hitung uji melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Yang kedelapan, observasi melakukan pengamatan untuk menilai aktivitas tertentu. Selanjutnya, dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama yang mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai untuk mendukung laporan audit. Dokumentasi audit berfungsi sebagai yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Yang keempat, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Yang kedua, persuasivitas bukti audit menyangkut kecukupan dan kompetensi bukti audit. Cukup atau tidaknya bukti audit menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh auditor dalam auditnya, sedangkan kompetensi menyangkut kualitas atau kendala. Yang ketiga, dalam proses pengumpulan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu penentuan prosedur audit yang akan digunakan, penentuan besarnya sampel, penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel, dan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tertentu. Baik, demikian presentasi saya Qori Nurul Hasanah Rahab dengan Bapak Andi. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.